saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian pembukaan semester genap tahun ajaran 2022-2023 pada pagi hari ini, di mana kita akan bersama-sama mengadakan kebaktian yang dipersiapkan oleh Pusat Studi Spiritualitas dan Pengembangan Spiritual. Dan kebaktian pada pagi hari ini akan dilayani oleh paduan suara dan juga pemusik, di mana paduan suara sebagai bagian daripada pembinaan vokal dan juga pembinaan musik menjadi bagian yang penting dari Pusat Studi Spiritualitas dan Pengembangan Spiritual Fakultas Teologi UKDW, khususnya bagi mahasiswa di 2 tahun pertama ketika mereka tinggal di asrama. Sehingga kita bersama-sama tahu bahwa ada Kak Feni, ada Bang Edon yang menjadi para pembina khususnya terkait dengan vokal dan musik. Liturgi pada pagi hari ini juga kami mengundang Pendeta Angga sebagai alumni dari Fakultas Teologi. Mohon kiranya kita berdiri sebentar, Pendeta Angga. Terima kasih. Terima kasih. Pendeta Angga adalah gembala jemaat di GKI Karangsaru Semarang, di mana sejak sebelum masuk ke Duta Wacana memang memiliki passion yang luar biasa dan karunia dalam hal musik. Dan pada kebaktian kali ini, Pendeta Angga sebagai musik director yang mengkolaborasikan musik, alat-alat musik seperti handbells, elektron, piano, harpa, keyboards, flute, dan saxophone. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Pendeta Angga juga telah menerjemahkan 100 lagu himne yang belum masuk di kumpulan Kidung Jemaat atau pelengkap Kidung Jemaat atau NKB. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu yang berminat untuk memilikinya, nanti setelah kebaktian ini selesai bisa menjumpai Pendeta Angga untuk mendapatkan ini secara gratis. Selamat berbakti. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah bersama-sama kita merayakan kasih serta kebaikan Tuhan dengan memuji Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita baru saja memasuki lembaran yang baru di semester genap tahun ajaran 2022-2023. Marilah kita membukanya dengan rasa syukur dan penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Mari kita kembali pujikan, pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa melalui sebuah pujian, Datanglah ya Sumber Rahmat. Bacaan firman Tuhan, Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dalam sejarah teologi atau dalam etika Kristen, kita mengenal ada yang disebut dengan 7 cardinal sins, 7 dosa utama. 7 dosa utama itu sombong, jangan sombong ya. Mentang-mentang nilainya C, gitu kan, itu sombong gitu kan. Itu dosa yang pertama. Kemudian tamak, tahu ya tamak ya? Sudah punya pacar di lantai 2, masih nambah di lantai 3. Waduh. Itu tamak namanya. Cukup 1, gitu kan. Ya, berikan kesempatan pada yang lain. Ada iri, ada marah, ada nafsu yang tidak terkendali, lust. Kemudian ada rakus, dan yang terakhir ini malas. Nah, langsung manggut-manggut kawan-kawan mahasiswa. Malas itu masuk dosa utama. Malas itu berarti kita tidak mengerjakan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan kerohanian kita. Di samping ada 7 cardinal sins, kemudian kita juga mengenal ada 7 cardinal virtue. Ada 7 cardinal virtue, ada 7 keutamaan besar. Kalau Plato cuma 4, tapi dalam tradisi kekristenan ditambah jadi 7. Kekristenan kan suka nambah-nambahin, gitu kan. Apa itu? Kerendahan hati, kasih, kebaikan, kesabaran, kemurnian, penguasaan diri, dan ketekunan. Inilah 7 cardinal virtue yang menjadi imbangan dari 7 cardinal sins. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu bagian dari 7 cardinal virtue ini adalah kerendahan hati. Kerendahan hati berkaitan dengan cara saya memandang diri sendiri, cara saya memandang orang lain, dan cara saya memandang Tuhan. Kerendahan hati adalah cara saya menempatkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain, dan tentu saja di hadapan diri sendiri. Kerendahan hati masuk dalam 7 cardinal virtue untuk mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita betul-betul merupakan anugerah dari Allah. Hidup kita merupakan pemberian dari Allah. Allah lah yang memberikan beragam anugerah kepada kita. Sikap ini kemudian menghasilkan penempatan diri yang tepat di hadapan Tuhan. Sikap bahwa hidup saya adalah anugerah dari Allah, semua yang saya miliki merupakan bagian dari anugerah Allah, menghasilkan sikap yang tepat di hadapan Tuhan. Dan kalau kita bisa menempatkan sikap dengan tepat di hadapan Tuhan, maka kita juga bisa menempatkan sikap dengan tepat di hadapan sesama. Cara pandang kita akan berubah terhadap orang lain begitu kita tahu menempatkan diri di hadapan Tuhan. Sikap ini menghasilkan cara pandang terhadap orang lain, cara pandang yang ramah, cara pandang yang kemudian tidak merendahkan dan bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Kenapa? Kenapa saya harus merendahkan orang lain? Karena apa yang terdapat di dalam diri saya berasal dari Allah sendiri. Justru dalam perendahan diri di hadapan Tuhan, maka di situ juga ada perendahan diri di hadapan sesama. Jadi bukan sebaliknya. Di hadapan Tuhan seolah-olah kita merendahkan diri, tapi kemudian di hadapan sesama tidak. Ini berkaitan erat dengan penguasaan diri. Tadi, satu bagian dari 7 cardinal virtue. Penguasaan diri artinya tidak meminta lebih dari yang sewajarnya. Tidak meraih lebih daripada yang seharusnya. Tahu kapan merasa cukup dan tahu kapan harus berhenti. Dan ini bukan sekadar soal makanan. Ini bukan sekadar soal minuman. Namun juga soal keinginan untuk dihormati. Ini bukan hanya sekedar soal apa yang kita makan dan kita minum setiap hari, tetapi juga soal keinginan untuk dihargai oleh orang lain. Kadang-kadang kita menuntut orang lain menghargai kita lebih daripada sewajarnya, karena kita tidak pernah tahu apa yang disebut dengan sewajarnya. Yang kita tahu adalah apa yang ada dalam batin kita, apa yang ada dalam keinginan kita semata. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan bersama, seringkali kerendahan hati dan penguasaan diri menjadi masalah. Mengapa? Dalam hidup bersama, termasuk di gereja sekalipun, termasuk di kampus sekalipun, kampus Kristen sekalipun, kita tidak akan bisa menghindarkan diri dari cara kita menilai orang lain. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari cara kita menilai orang lain. Bukan soal IP ya. Kalau IP dosen lain lagi, itu memang ukuran-ukuran tertentu gitu kan ya. Tetapi soal saya menempatkan diri di hadapan orang lain, dalam kehidupan bersama itu bukan hal yang mudah. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan jemaat di kota Filipi
dengan menuliskan mandah indah tentang teladan kerendahan hati dari Yesus Kristus. Dalam refleksi Paulus, Yesus meninggalkan kemuliaannya, kehormatannya, dan kesetaraannya dengan Allah menjadi manusia. Yesus merendahkan diri menjadi manusia. Manusia siapa, saudara-saudara? Dia merendahkan diri bukan menjadi manusia dengan jabatan mentereng, dengan mobil dinas yang harganya mahal, kemudian nabrak pohon. Bukan. Yesus merendahkan diri tidak dengan menjadi manusia dengan kehidupan ala sultan, makan dengan cara yang mewah di tempat-tempat yang mewah. Dia merendahkan diri memilih menjadi manusia hamba. Bukan manusia yang disopiri kemana-mana, tetapi manusia hamba. Bukan manusia yang mendapatkan penghargaan dan penghormatan dengan beragam fasilitas, tetapi manusia yang nyaris tanpa fasilitas karena dia adalah seorang hamba. Dan bukan sekedar hamba, dia hamba yang mengorbankan diri, hamba yang memilih untuk mengorbankan nyawanya bagi manusia. Inilah teladan yang Rasul Paulus katakan sudah ditunjukkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Teladan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, pokok iman kita. Kalau Yesus bukan pokok iman kita, lalu siapa lagi yang menjadi pokok iman kita? Kalau Yesus bukan teladan kita, lalu siapa lagi yang menjadi orientasi kehidupan kita? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentu menginginkan adanya sukacita dalam karya kita di kampus tercinta ini. Di awal Paulus mengatakan sukacita, dan kalau Anda ingin sukacita, kegembiraan dalam melakukan karya dan pelayanan Anda, lihatlah Yesus. Dan salah satu aspek yang harus dilihat dalam diri Yesus adalah kerendahan hatinya. Kita majemuk, UKDW majemuk, dunia di sekitar kita juga majemuk. Kita majemuk dalam kekayaan. Ada yang cuma bisa jalan kaki, naik kendaraan umum. Ada yang bisa naik mobil mewah dengan harga yang mahal. Kawan-kawan kita ini mahasiswa di asrama, mobilnya mahal. Harganya 500 juta ke atas. CC-nya 4.000 atau 5.000 cc gitu kan ya, mobilnya itu. Itu harganya mahal. 2-3 kali lipat harga mobil saya, mobilnya kawan-kawan mahasiswa ini. Kita majemuk dalam pendidikan. Kita pun majemuk dalam pengalaman iman kita. Pengalaman iman saudara-saudara beda dengan pengalaman iman saya. Ke gerejanya pun berbeda, lagunya pun berbeda, tradisi liturginya pun berbeda. Kita majemuk juga dalam nilai, IP-nya beda-beda. Bisakah kita bergembira, bisakah kita bersukacita di kampus ini dalam kemajemukan seperti itu? Bisakah kita bergembira, bisakah kita bersukacita dalam kampus ini dan mewartakan kegembiraan itu kepada dunia di luar kita dalam kemajemukan itu? Disitulah nasihat Paulus mengatakan, sukacita itu akan muncul ketika kerendahan hati ada. Jika kerendahan hati itu ada, maka disitulah akan muncul sikap tidak mencari kepentingan sendiri, kata Rasul Paulus. Ketika kerendahan hati itu muncul, maka akan muncul kesehatian untuk berkarya. Jika kerendahan hati itu muncul, maka kata Paulus, masalah-masalah yang sepele bisa diselesaikan sambil omong-omong. Tidak perlu sampai ke masalah yang besar, bahkan kemudian muncul berbagai macam hal di tengah kehidupan kita. Dengan kerendahan hati itulah muncul kegembiraan dan kesukacitaan dalam melakukan pekerjaan dan karya kita. Dari kerendahan hati itulah muncul sikap ramah kita kepada orang lain. Walaupun dia berbeda pengalaman iman, berbeda kekayaan, berbeda IP, berbeda derajat pendidikan, berbeda pangkat, berbeda status sosial yang tidak bisa kita hindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari soal status sosial. Tetapi itu tidak akan menjadi masalah ketika kerendahan hati itu muncul. Dan kita bisa menyambut semester yang baru dengan gembira dan sukacita. Karena kerendahan hati menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kampus UKDW. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari sejenak kita merenungkan firman yang telah kita dengarkan. Persembahan pujian harapan bagi yang hancur dari paduan suara Asrama UKDW Seturan mengiringi perenungan kita pada saat ini.
Ibu Bapak dan saudara, mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber pengharapan kami, Engkau sangat memahami, Engkau tahu persis ketika hati dan pikiran kami tertuju kepadamu ataukah sedang bimbang dan dalam kegalauan. Engkau sangat mengerti persis apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, apa yang kami lakukan. Kiranya Tuhan, Engkau senantiasa ada menyertai kami, sebab kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam kehidupan kami seringkali kami mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki. Sudilah kiranya Engkau ya Kristus senantiasa memandang kami dalam rahmat-Mu, supaya dalam kelemahan dan keterbatasan kami mendapatkan kekuatan yang baru, supaya dalam perasaan hati yang hancur karena rasa salah kami mendapatkan pengampunan dan penerimaan kembali. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami supaya kami belajar lebih lagi seperti Kristus, memiliki sikap hati seorang hamba yang dengan rendah hati sudi mendengar, bahkan terlibat dalam kehidupan yang memberikan keselamatan. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan Kau berkati kehidupan kami. Kami mau berdoa secara khusus untuk lembaga pendidikan Kristen yang berada dalam naungan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Duta Wacana. Biarlah Tuhan, universitas kami yang kami cintai ini boleh menjadi alat bagi kepanjangan gereja-gereja milik Tuhan, untuk kami boleh membawa misi dalam membentuk insan yang berintegritas, yang mencintai keberagaman yang ada di tanah air kami, dan yang mendatangkan kegembiraan hidup di dalam kehidupan kami bersama. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati, supaya kehidupan kami sebagai universitas Kristen ini juga boleh senantiasa memancarkan kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi persiapan yang akan dilakukan, terutama sudah pemilihan rektor. Kiranya Tuhan Engkau yang tuntun, Tuhan yang sertai, supaya segala sesuatu yang terjadi, biarlah kami belajar menerima itu sebagai bagian dari cara Tuhan bekerja menggerakkan kampus kami. Berkatilah ya Tuhan, supaya baik rektor dan para wakil rektor yang memimpin kampus ini boleh sungguh-sungguh mendatangkan kegembiraan hati Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap fakultas yang ada di kampus kami. Kiranya Tuhan Kau berkati, supaya kekhususan dari masing-masing bidang keilmuan ini pun boleh membentuk para mahasiswa yang tinggal di dalamnya menjadi pribadi yang berintegritas dan menunjukkan pengikut Kristus yang sejati. Kami juga berdoa untuk setiap dosen, para mahasiswa dan karyawan. Kami boleh bersama-sama memasuki semester genap ini dengan pengharapan yang penuh kepadamu. Kami tahu Tuhan ada banyak perkara yang terjadi dalam hidup kami, baik sebagai pribadi maupun bersama-sama. Kami mau berdoa untuk para mahasiswa yang dalam kegelisahan hidupnya sampai harus mengalami perasaan kecemasan, perasaan stres, dan bahkan sampai mengalami depresi yang berat. Kiranya Tuhan Kau memakai kami untuk merangkul mereka, supaya boleh bertumbuh dan menemukan kembali arah dan tujuan hidup di dalam Kristus Tuhan kami. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk kehidupan kami bersama sebagai bagian dari bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau boleh pakai kami juga menjadi lembaga yang mengabdikan hidup bagi kemuliaan nama-Mu, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah kami dalam keberagaman kami boleh senantiasa mendukung, bahkan memperkuat kebinekaan yang ada pada negeri kami.
Kami percaya kasih setia Tuhan ada pada kami semua, dan biarlah rahmat-Mu ada dalam hidup kami. Kami mohon kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu ada pada bangsa kami, dan secara khusus ada pada kota Yogyakarta ini. Di dalam nama-Mu yang agung dan suci, kami berdoa, mohon rahmat dan anugerah senantiasa. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan undur dari peribadatan kita pada hari ini. Marilah kita terus mengarahkan hati serta pikiran kita kepada Tuhan. Ingatlah terus akan panggilan kita untuk membawa terang kebenaran Tuhan dalam setiap jalan yang kita lalui, baik itu lebar maupun sempit. Nyanyikanlah Kidung Baru 200 kiranya menjadi komitmen kita bersama dalam membawa terang kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, berkarya dan bekerjalah dengan penuh kerendahan hati sama seperti Tuhan kita rendah hati. Arahkanlah hati kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya.
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Kristen Duta Wacana. Kepada yang terhormat Bapak Henry Feryadi, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi, Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa secara tatap muka ya, secara fisik di kapel ini. Setelah sekian purnama kita tidak berjumpa dan akhirnya kita bisa secara fisik hadir di tempat ini. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena pada semester genap 2022-2023 ini kita bisa memulainya pada hari ini. Teristimewa dimulai dengan ibadah yang dipersiapkan dengan sangat baik. Tadi saya begitu menikmati ibadah ini. Terima kasih untuk semua yang terlibat, untuk mahasiswa paduan suara dari asrama, Pendeta Aga dan tim, Pak Kaedon dan tim musik yang sudah mempersiapkan. Tadi saya mendengar dari Pak Oce katanya latihannya sampai harus ke Semarang ya. Jadi waduh mahal di ongkos juga ya. Jadi tapi effort yang luar biasa. Dan semoga kita bersemangat untuk memulai semester genap ini di 2022 dan 2023 ini. Karena kedepannya makin banyak tantangan, terutama ketika kita mulai banyak mahasiswa yang hadir di tempat ini, kita menyambut gembira perjumpaan-perjumpaan pembelajaran yang langsung bertemu di kelas-kelas maupun di studio maupun di laboratorium. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengucap syukur bahwasanya pada saat ini seperti tadi sudah disinggung oleh Ibu Pendeta Nani, bahwa proses pemilihan rektor sudah selesai dan kita akan menyambut dan mendukung rektor yang baru, Ibu Dr. Ing Wiyati Ningsih dari Fakultas Arsitektur dan Desain. Kalau Bu Ning hadir di tempat ini mungkin enggak kelihatan Bu Ning. Ya, saat ini kita berdoa karena Bu Ning sedang membentuk istilahnya kabinet rektorat gitu ya. Dan nantinya rencana akan pelantikan atau berserah terima pergantian rektor ke rektor yang baru itu tanggal 31 Maret itu hari Jumat sudah diputuskan oleh yayasan. Oleh karena itu kita juga terus mendukung dalam doa agar keberlanjutan dari perkembangan Universitas Kristen Duta Wacana yang kita cintai ini benar-benar seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan yang menjadi berkat bagi bangsa dan negara kita yang kita cintai. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat memulai semester genap ini di dalam iman dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melaluinya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas kata sambutannya. Dengan demikian ibadah kampus hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah hadir, baik secara onsite di kapel atas maupun secara online melalui kanal YouTube. Tak lupa kami juga mengundang seluruh Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dalam ibadah kampus mendatang, Senin 13 Februari 2022. Ibadah kampus yang akan datang didukung dan dilayani oleh PPA dari unit Puspindika dan unit PPLK. Kami segenap rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.